Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru serta teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita banyak nikmat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-temanku yang saya banggakan, sebelumnya perkenalkan, saya Hidayah Nur Amalina dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Sabar Berbuah Manis. Sebuah kebahagiaan yang sangat besar bagi kita, di mana pada tahun ini kita akan kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dalam berpuasa di bulan suci Ramadan, kita akan dapat memiliki banyak kesempatan untuk melatih kesabaran kita. Memang melatih kesabaran itu tidaklah mudah, terasa sulit dan bahkan terasa pahit. Tapi jika kita berhasil melatih kesabaran kita, maka insya Allah akan segera berbuah manis. Untuk itu teman-teman, marilah kita sama-sama meningkatkan dalam melatih kesabaran kita. Karena selain berbuah manis, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Seperti dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bahkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sebenarnya, sabar itu apa sih teman-teman? Sabar secara bahasa berarti ridho, mengikat, menahan, serta bertahan dari segala sesuatu tanpa mengeluh. Setidaknya ada 3 jenis sabar yang harus kita ketahui dan yang harus kita asah. Yang pertama, sabar dalam menahan amarah. Yang kedua, sabar dalam melawan nafsu. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Teman-temanku yang saya banggakan, bentuk sabar yang pertama adalah sabar dari menahan marah. Sebagai contoh adalah ketika Nabi Yakub mendapat kabar bahwa putranya yaitu Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala, Nabi Yakub hanya bisa berkata, "Fasyabrun jamil." Begitu pula dengan Nabi Yusuf. Beliau memaafkan saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Teman-teman, ternyata sabar itu memang tidak mudah, tapi kita harus bisa melatih diri kita untuk bisa sabar dan menahan marah kita. Bentuk sabar yang kedua adalah sabar dalam melawan godaan nafsu. Sebagai contoh adalah ketika Nabi Yusuf mulai beranjak dewasa, ia digoda oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tetapi Nabi Yusuf menolak dan berlindung kepada Allah serta berlari menjauhi godaan tersebut. Nah teman-teman, agar kita bisa terhindar dari godaan nafsu, kita harus senantiasa berlindung kepada Allah. Bentuk sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Sebagai contoh, ada seorang raja yang bermimpi. Dia melihat ada 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, serta ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Di sini, Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi seorang raja tersebut dan dia berkata,
agar kamu bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut, yang kemudian hasil yang akan kamu tuai tetap biarkanlah ditangkai, kecuali sedikit yang kamu ambil untuk makan. Setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit bagi kamu, yang akan menghabiskan semua yang kamu simpan, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia akan diberikan hujan dengan cukup, dan pada saat itu manusia memeras anggur. Teman-temanku yang saya banggakan, jika kita bisa melatih kesabaran kita, maka insya Allah kita akan bisa melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Untuk itu, mari sama-sama kita melatih kesabaran kita agar kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.